Nah, tradisi itu pindah ke Romawi. Romawi juga melakukan hal yang sama. Tradisi itu karena Romawi memang hukum Roman law itu sangat kuat mempengaruhi tradisi Eropa, makanya yang itu juga diadopsi di Eropa. Nah, begitu juga dengan konteks negara-negara lainnya, karena Eropa ini ekspansif, kan penjajahan kemana-mana, dan akhirnya negara-negara jajahannya relatif mengadopsi hal yang sama, semuanya sama. Belanda juga menggunakannya, banyak negara menggunakannya, sampai kemudian di Indonesia pertama kali perdebatan ketika penyusunan Undang-Undang Dasar yang lama itu tidak mengalami perubahan pasal itu. Perubahannya ada, tapi di situ dikatakan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dibikin paket yang sama sebagai satu kewenangan presiden. Nah, amnesti dan abolisi itu bahasa politik. Ya, itu perlu diingat betul. Itu bahasa politik, itu bukan bahasa hukum sebenarnya. Itu sebabnya kenapa permintaannya ke arah DPR. Kalau gerasi dan rehabilitasi itu pindah ke sebelah, pindah ke Mahkamah Agung. Ya, itu jadi itu asal muasalnya untuk cerita secara sederhana bagaimana membedakan amnesti, abolisi, gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, di Indonesia itu selalu berkaitan dengan politik dan biasanya berkaitan dengan upaya rekonsiliatif. Jadi kalau ada upaya untuk merekonsiliasi keadaan publik, itu biasanya dikeluarkan dalam bentuk amnesti atau abolisi. Tapi kebanyakan amnesti. Nah, kenapa? Karena apa beda sederhananya amnesti dan abolisi? Amnesti itu kalau dia sudah berjalan sebenarnya dan relatif sudah selesai, dia kemudian dikeluarkan dalam bentuk amnesti. Karena proses hukumnya dilupakan, amnesis. Kalau abolisi itu prosesnya sedang berjalan, lalu kemudian dia dihapus di tengah jalan. Makanya kalau kasusnya Tom dan si siapa nih, Hasto itu kan dia sudah di putusan tingkat pertama, tapi dia belum banding. Dia belum banding. Itu sebabnya dikeluarkan amnesti. Beda dengan Tom. Tom sudah diputus di tingkat pertama dan dia melakukan banding. Artinya ada proses hukum yang sedang berjalan. Itu sebabnya dikasih abolisi. Nah, itu kalau mau meramal apa isi kepalanya Pak Prabowo ketika atau isi kepalanya Menteri Andi Adgas itu ketika mau membedakan antara satu amnesti, satu abolisi. Kira-kira begitu. Jadi masih berjalan ini, makanya dikasih amnesti. Sedangkan sudah putusan walaupun belum banding, jadi bayangan kita putusan terakhir itu adalah PN tingkat 1. Nah, itu kemudian kenapa kemudian dikasih ke amnesti. Lalu kemudian Tom dikasih abolisi karena dia sedang banding, jadi mau diputus begitu saja. Nah, apa yang membedakan pilihan amnesti dan abolisi? Biasanya, ya kalau kita bisa bicara soal praktik, biasanya amnesti itu bobot rekonsiliatifnya lebih tinggi, amnesti, karena dilupakan. Abolisi itu biasanya bobot kemanusiaannya lebih tinggi. Paham ya kira-kira ya? Kalau amnesti itu upaya rekonsiliatif, itu sebabnya kebanyakan amnesti itu diberikan kepada kasus-kasus politik besar. Kalau abolisi itu biasanya pertimbangan dalam bentuk, ya ada juga politik, tapi biasanya diimbuhi dengan kemanusiaan. Bicara misalnya soal jadi presiden misalnya, dia bangun tidur dulu, lalu kemudian dia pengen mengangkat menteri baru, dia angkat Jan Etes jadi menteri, kan perdebatannya bisa jadi panjang. Boleh. Ada larangan? Gak ada. Tapi masa Jan Etes? Kan begitu kan perdebatannya kan? Ini sama dengan amnesti dan abolisi. Boleh nggak? Boleh. Tapi perdebatannya, lah kok keluarin abolisi dan amnesti? Tujuan rekonsiliatifnya
Mana? Ya kan? Mana konsep rekonsiliatif yang saya duga adalah di kepala para politisi ini, perceraian politik itu adalah keretakan nasional dan berbahaya buat bangsa dan negara. Ikan bahaya, bos. Kalau model itu dilanggengkan, kita tutup buku dengan yang namanya oposisi. Sudah mati aja, nggak perlu ada oposisi. Karena setiap apa yang terjadi itu akan dipandang sebagai keretakan nasional, menimbulkan keresahan dan whatever, sehingga kemudian menjadi alasan untuk ngasih-ngasih itu. Siapapun Anda yang beritikat menjadi pelanggar hukum, bergabunglah ke partai politik. Sederhana aja. Bergabunglah ke partai politik, jadilah pendukung partai politik, pendukung capres, jadilah tim kampanye, ambil nomor wahid, silahkan habis itu. Anda boleh lakukan apa saja. Nah, ketakutan-ketakutan macam ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau bicara soal ketakutan, kan dugaan kita kalau Hasto jelas tuh, tidak mungkin, nyaris tidak ada analisis lain kalau soal Hasto itu. Ini soal relasi Prabowo dengan Megawati, makanya begitu keluar amnestinya tiba-tiba Megawati menyatakan mendukung penuh. Wah, kan sudahlah. Ini apa? Begini, nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Ya sudahlah, kita lihat aja lah yang dohirnya, itu sudah pasti relasinya. Apa yang ada di isi hatinya Megawati sama Prabowo tidak usahlah kita tahu. Yang jelas dohirnya adalah dikeluarin, langsung Megawati bilang saya mendukung sepenuhnya. Ya kan? Ya sudah, kita ukur dohirnya aja, kita nggak usah ukur batinnya, apa sikap batin berduanya gitu. Tapi kalau Tom Lembong ini menarik. Ada yang mengatakan, ini wallahu a'lam, perlu diverifikasi. Ada yang mengatakan kalau Tom Lembong itu memang harus dikasih. Tapi kalau itu perdebatannya panjang dan kok tiba-tiba masuk gitu. Ya saya whatever lah. Tapi kalau Tom Lembong, bayangan saya mungkin ada ketakutan kalau Tom Lembong ini menjadi simbol One Piece gitu, apa sih? Simbol perlawanan lah, atau martir. Jangan-jangan begitu pertimbangannya. Iya kan? Kalau Tom Lembong itu menjadi simbol perlawanan, martir, itu biasanya menyusahkan, sehingga kemudian harus dikasih. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, saya kira terlalu lama kalau saya ngobrol, jatahnya Mas Zain juga ada. Ini soalan praktik kasus tidak tahu ya. Siapa nih yang menteri yang pernah tertuduh korupsi anak buahnya Soekarno? Jody Gondokusumo. Jody Gondokusumo dengan Yusuf Muda Dalam. Iya. Iya, menteri hukum kan. Iya. Masalah imigrasi yang orang Hongkong. Saya lupa tuh kasusnya, nanti cek ya. Tapi itu kan kemudian itu diampuni juga ya. Kan dia enggak diturunin dari jabatannya, dia enggak gitu. Nah, tapi kasus politik rata-rata kasus politik. Kasus korupsi rasanya enggak ada. Sokani karena kemanusiaan, sakit. Ya, walaupun setelah dikasih kayaknya dia masih karaoke gitu. Atau malam lah. Iya kan? Kan waktu itu sempat ada beredar lalu kemudian hilang, tapi akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal beneran kan. Rasanya nggak ada loh. Rasanya nggak ada. Kita coba dicek Yusuf Muda Dalam deh. Jadi kayaknya tapi proses pengampunannya itu apa? Tapi dia itu kalau Yusuf Muda Dalam, saya bukan pengadilan biasa. Dia di forum privilegiatum, dijatuhkannya itu bukan di pengadilan biasa, forum privilegiatum. Jadi dulu UUDS 50 itu mengenal konsep yang disebut forum privilegiatum. Forum privilegiatum itu sanksi pidana dan jabatan secara bersamaan.
dalam satu persidangan. Mirip impeachment dalam konteks Amerika untuk semua jabatan tinggi, ya, termasuk kan di Amerika itu kan hakim agung, presiden dan lain sebagainya pakai model impeachment. Kita pernah menggunakan itu, forum privilegiatum di tahun 50. Nah, tapi rasanya nggak ada deh. Rasanya nggak ada. Kalau bapaknya Prabowo kan tidak dapat amnesti. Enggak kan? Belakangan setelah pulang dari, kan Soeharto yang ngasih. Coba sejarahnya saya diingat-ingatin kembali, lupa-lupa ingat saya. Kan dia masuk PRRI Permesta, tapi kemudian dia melarikan diri ke Singapura kan, lewat Muara Bungo Jambi itu. Makanya di hitungan tanggal 5 Oktober 61 kan dia nggak menyatakan kembali setia ke Indonesia. Nanti setelah Soekarno jatuh, seingat saya baru Soeharto melakukan pengampunan gitu. Nah, rasanya nggak ada. Kalau saya keliru mohon maaf, tapi rasanya nggak ada kasus korupsi ini. Kenapa kasus korupsi itu berbahaya? Menurut saya berbahaya. Menurut saya berbahaya. Kasus korupsi kok dikasih. Apalagi kalau kita pakai praktik logika yang dilakukan oleh Prabowo, itu alasannya benar-benar alasan politis. Dan alasan yang jangan kalau ini kita iakan, jangan-jangan akan cepat menular nih. Ya kan ada banyak sekali nih politisi kita. Jangan-jangan bentar lagi Setia Novanto juga dapat. Jadi Cipinang gitu. Jangan-jangan dapat semua. Nah di titik itu saya kira catatan Hanifah benar. Harus ada parameter yang jelas dalam pemberian. Yang kedua, harus ada limitasi untuk kasus tertentu. Walaupun memang rasanya semangat kita udah hilang dengan lawan korupsi ini. Semenjak PP 99 dimatikan, memang udah hilang. Dulu ada masa di mana kita terhadap kejahatan korupsi itu betul-betul kita naming and shaming gitu. Jadi kita taruh dia di posisi tertentu, kita lawan betul-betul sehingga sempat keluar PP 99 dulu. PP 99 itu 2000 berapa ya? 2012. PP 99 2012 yang menjanjikan tidak akan memberikan hak-hak politik, hak-hak narapidana terhadap narapidana koruptor, ya, kecuali ada prasyarat-prasyarat tertentunya. Kecuali kalau misalnya dia justice kolaborator, sudah mengembalikan secara penuh, itu baru dikasih. Jadi bukan karena alasan-alasan yang beginian. Nah, PP 99 itu dibatalkan di zamannya Jokowi terakhir. 2020-an lah. Iya kan? PP 99 dibatalin 2022 atau 2022 atau 2023 deh. PP 99 itu dibatalin dan disitulah terjadi obral kan? Obral remisi aja kita ribut, sekarang yang terjadi obral amnesti dan abolisi. Ternyata memang dosis obral remisi itu ternyata masih kurang, nah makanya dosisnya dinaikin, ya kan? Saya nggak tahu, ya, apa yang mungkin dilakukan oleh publik. Apalagi perdebatannya barangkali ya paling kalau ada masyarakat sipil yang tidak suka dengan ini paling bawa kepres itu ke TUN, ya kan? Walaupun bisakah kepres itu diuji itu perdebatan sendiri karena pasal 2 ya, pasal 2 Undang-Undang 586 huruf D atau E yang mengatakan proses pidana itu nggak bisa di PT UN kan. Keputusan administrasi dari proses pidana itu nggak bisa di PT UN. Nah perdebatan-perdebatan itu pasti ada. Tapi saya tetap mengatakan bahwa apapun itu sudah terjadi. Ya pasti berbahagialah keluarga Hasto dan keluarga Tom Lembong.
Tapi catatan besar buat negeri ini yang memang wajib kita lakukan adalah ini harus diakhiri nih. Obral remisi saja masih tinggi. 1000 berapa? 1160-an remisi nih. Kita belum tahu berapa jumlah untuk kasus korupsinya. Dari 1160-an itu kita belum tahu. Jadi obral remisi sudah terjadi. Entar lagi akan terjadi juga obral-obralan yang lainnya. Ya kan? Cukuplah kita yang pakai baju obral. Jangan juga para koruptor dapat fasilitas obralan. Saya tutup di sini. Wallahualam.